kerja dan kuliah juga ya? Iya. Terus gimana tuh cara kamu bagi waktu? Kalau aku cara bagi waktunya karena kerjanya 9 to 5, jadi pastinya siang tuh nggak ada waktu, sore nggak ada waktu. Jadi paling aku malam beberapa kali di weekday malam itu main bola, dan untuk weekend itu aku biasanya full main futsal atau bola. Oh, Gitu. berarti hanya di weekend aja ya? Hanya di weekend aja. Terus kalau Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokcast, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Hai Bekasinians, welcome back to Nyokcast episode ke-6. Nah, bintang tamu kita kali ini nggak kalah menarik dan inspiratif juga nih, karena kita sekarang udah kedatangan salah satu pemuda inspiratif dari kota Bekasi, dan ternyata dia ini adalah pemain futsal wanita. Wah, pokoknya hebat banget kan, karena kan masih sedikit nih wanita-wanita yang tertarik untuk bermain futsal. Nah, sekarang nih udah bersama Caca. Oke, halo Caca. Halo Kak. Gimana aku kabarnya? panggilnya Kak atau Mbak? Kak aja. Kak. Oke. Kita masih seumuran kok. Oke, Ca, gimana nih kabarnya nih, Ca? Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekarang apa aja nih kegiatannya? Untuk kegiatan aku sekarang lagi kerja sambil hari liburnya mungkin diisi dengan main futsal Oh, dan main bola. futsal. Berarti emang masih rutin main futsal ya? Iya, tapi untuk weekend aja. Terus habis itu kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi juga nih, kira-kira rutin juga nggak sih kalau main futsalnya sendiri? Sebenarnya kalau aku ya pribadi di pandemi ini malah lebih sering main bola dan futsalnya, karena di pandemi gini tuh lebih baik kita olahraga nggak sih? Maksudnya sekarang kan banyak banget orang-orang yang bilang harus banyak olahraga buat naikin imun dan Betul. segala macam. Jadi mungkin aku menyalurkan olahraga aku ke futsal dan bola gitu. Futsal dan juga bola, berarti dua cabang olahraga yang memang kamu fokusin ya saat ini nih. Nah, Ca, aku pengen tahu nih, karena kan memang masih sedikit ya wanita yang main futsal. Dan kamu nih termasuk yang unik juga nih, ternyata tertarik juga untuk yang namanya main futsal. Tapi kalau menurut kamu sendiri, apa sih pandangan kamu tentang cewek main futsal gitu? Kalau pandangan aku tentang cewek main futsal sih, menurut aku ya nggak apa-apa, walaupun masyarakat Indonesia masih mengiranya itu belum lumrah, karena banyak banget orang yang ngiranya lo cewek nggak seharusnya main futsal lah, karena itu kan keras ya kan, butuh fisik yang kuat banget juga. Tapi secara kalian tidak sadar bahwa wanita-wanita itu malah bisa loh seperti laki-laki gitu, bermain futsal, bermain bola dan yang lainnya. Nah tuh Bekasinians, ternyata cewek tuh memang juga bisa ya yang namanya main futsal, tergantung konsistensinya dia gimana, atau enggak hobi dia mungkin gimana, kayak gitu-gitu. Coba dong, boleh nih diceritain awal kamu terjun ke dunia futsal gimana, terus kenapa nih bisa yakin mau terjun ke dunia futsal, dan belajar futsal dari mana tuh? Kalau aku awalnya itu dimulai dari, sebenarnya suka futsal atau bola itu dari aku kecil. Jadi umur dulu berapa tuh? SD sih bisa dibilang, cuman dulu zaman-zamannya main bola nggak pakai sepatu. Oh iya Dan benar. waktu berhenti main bolanya itu azan maghrib, ya kan. Jadi mainnya nggak pakai sepatu segala macam. Cuman udah mulai fokus diseriusin itu sekitar SMA kelas 1. Di situ udah ikut turnamen futsal, terus juga ikut ajang pekan olahraga daerah bawa nama Kabupaten Bekasi. Nah, dari situ baru latihan yang benar-benar target serius itu di SMA. Kelas 1. Gitu. Wah, ternyata kamu memang udah hebat ya. Dalam bermain futsal udah ikut beberapa turnamen. Terus habis itu ikut ajang-ajang yang tinggi juga. Terus habis itu nih futsal ini kan butuh yang namanya konsisten ya, apalagi cewek kan kadang mut-mutan atau ya gimana gitu. Terus kalau kamu sendiri gimana cara untuk bisa konsisten di dunia futsalnya? Kalau aku mikirnya main futsal dan bola itu nggak jadi beban. Kalau aku ya, bukan jadi beban, malah aku mikirnya have fun ya. Have fun. Dan have fun aku aja. mengisi waktu aku itu di main futsal dan main bola. Jadi daripada aku gabut di rumah ngapain ya gitu. Jadi kayak mendingan lebih keisi
kegiatan yang futsal. positif ya. Iya, Udah selain sehat, bisa melepas penat, nambah banyak teman juga, betul, ya kan? itu dia. Jadi, Dekat dengan jodoh kan. Iya, iya. Karena kan apa namanya, yang aku tahu nih, ternyata cewek yang main futsal tuh tingkat kepercayaan dirinya tuh meningkat, ya kan? Betul. Ya kayak kamu gini, cantik, ya kan? Apalagi kalau udah main futsal kan pasti apa namanya, cantiknya tuh bener-bener wah banget kan. Terus nih Cak, karena apa namanya kamu fokus di dunia futsal, respon keluarga atau teman-teman tuh gimana tuh awalnya? Di awalnya pasti melarang keras, karena yang aku bilang tadi banyak banget orang yang ngira ya cewek itu nggak sepantasnya, nggak lumrah main futsal. Cuman balik lagi ke kitanya bisa ambil kepercayaan orang tua atau enggak. Kalau aku ambil kepercayaan orang tuaku adalah dengan membuktikan. Jadi walaupun aku sih waktu itu ikutnya turnamen futsal di sekolah, walaupun itu tingkat sekolah gitu, setidaknya aku bisa bawa piala ke rumah gitu, buat tunjukin best player dan segala macam. Dari situ mulailah timbul kepercayaan. Nah, yang aku yakin orang tua aku percaya banget atau ngebolehin aku futsal adalah, jadi setelah aku bawa piala dan segala macam ke rumah, pas aku ulang tahun itu aku dikadoin sepatu futsal. Di situ aku Berarti langsung itu speechless. sepatu futsal pertama kamu ya? Iya, dan Wes. itu aku pakai dari seleksi Porda sampai Porda selesai itu nggak aku ganti-ganti, walaupun udah jelek-jelek dikit. Iya, karena itu apa ya, salah satu pencapaian kamu ya untuk meyakinkan keluarga Achievement kalau aku. ya gue bisa gitu Iya, loh. Dan itu ya memang terkenang banget ya, ikut Porda, ikut turnamen lainnya jadi ini. Terus kira-kira kalau untuk main futsal sendiri ada tantangannya nggak sih? Apalagi kan cewek nih. Kalau futsal itu kalau tantangan sih tantangannya ketantangan yang memicu semangat aku sih. Jadi misalkan kan banyak beberapa turnamen yang maksudnya berkelas gitu loh, dan itu salah satu tantangan buat aku karena ketemu banyak pemain-pemain yang tingkatnya udah lebih tinggi dari aku dan lain-lainnya gitu. Jadi termotivasi gitu ya. Termotivasi lebih gitu. Terus habis itu karena memang kan futsal ini kan identik dengan pria nih. Karena kamu wanita juga, gimana nih cara kamu untuk numbuhin kepercayaan diri kalau misalkan ya gue pede gitu main futsal, walaupun ya mungkin banyak stigma-stigma orang yang apa namanya beranggapan cewek main futsal tuh cewek-cewek tomboy atau cewek-cewek apa kayak itu, gimana tuh? Kalau aku numbuhin kepercayaan diri ya, lebih ke kayak gini loh, aku mikirnya yang main futsal perempuan itu nggak cuma aku, banyak banget orang yang main gitu, pokoknya intinya nggak cuma aku. Beberapa kali terjadi sexual harassment di beberapa pertandingan gitu, kayak misalkan ya kan kalau main bola atau futsal itu kita pakai celana pendek, pakai jersey mungkin agak ketat atau warnanya transparan, itu pasti dapat siulan-siulan dan segala macamnya. Cuman aku mikirnya kayak itu biarin aja mereka dan pikiran mereka, karena kita tuh nggak bisa nutup 1000 mulut orang-orang, mendingan kita tutup kuping sendiri aja. Dan gitu ya sih. apa namanya, ya udah fokus dan juga ya pede aja, karena ya apa namanya, niat untuk main futsal pun ya untuk senang-senang dan juga untuk kebaikan juga. Terus boleh dong nih, kan karena kamu udah ikut berbagai turnamen nih, boleh nih diceritain apa namanya, kesan pertama kamu waktu ikut turnamen yang pertama kalinya? Kesan pertama, jujur aku nervous banget, kayak orang mau perform diliatin banyak orang, ngerti gak sih? Itu salah satu hal yang paling susah aku lawan adalah nervous, karena diliatin banyak orang, terus kan biasanya kita jalan beriringan tuh kan, dan itu kayak eye catching banget, kita kayak pay attention banget, jadi bener-bener nervous dan bikin mainnya tuh grogi gitu, karena diliatin banyak orang, belum lagi ada yang namanya ultras, kita diultrasin, diteriakin ya kan, jadi kita lebih ke takut melakukan kesalahan. Nah di situ sih yang paling aku inget sampai sekarang. Terus habis itu pas kamu ikut Porda tuh gimana tuh ceritanya? Pas ikut Porda itu aku jadi kan awalnya cuma ikut futsal sekolah kan. Nah ada seleksi Porda Kabupaten Bekasi, ada informasinya sampai ke sekolah aku. Nah di situ aku seleksi pertama aku nggak ikut karena aku nggak yakin sama skill yang aku punya, karena aku mikir kan pasti orang-orang banyak yang dari klub-klub mana gitu ikut ya kan, sedangkan aku nggak ikut apa-apa, cuma latihan di sekolah, independen aja ya. Dan singkat cerita ada seleksi kedua.
Nah, di situ seleksi kedua aku di-push sama pelatih aku di sekolah, udah ikut aja nggak apa-apa. Akhirnya aku ikut. Dan ikut, alhamdulillah keterima gitu. Berarti suatu kebanggaan sendiri Suatu ya. kebanggaan. Apalagi, Kayak nggak percaya gitu loh, tapi ternyata dikasih kepercayaan buat ikut main bawa nama Kabupaten Bekasi. Terus habis itu gimana tuh respon dari orang tua, dari teman-teman, atau dari, kan ini kan juga karena dari sekolah ya, gimana tuh respon dari mereka semua? Responnya sih awalnya sih kaget ya kan, karena kok bisa ikut Lolos, Porda ikut. gitu, kapan seleksinya, karena aku seleksi aku nggak bilang. Aku bilang itu pas Gak bilang juga ke orang tua nggak gitu bilang, tapi sekolah tahu. Oh, sekolah tahu. Cuman aku nggak bilang ke orang tua, tapi aku bilang pas udah mau latihan, karena latihannya mulai sering gitu, kayak 2 hari sekali, seminggu bisa 5 kali latihan. Padat banget ya. Jadi situ aku baru bilang, dan mereka kaget karena ya masih dengan stigma mereka gitu, walaupun mereka udah percaya aku main futsal, tapi ya mereka sejauh ini mendukung selagi itu positif gitu. Oke. Terus habis itu nih, karena kamu udah lama juga gelut dan mendalami dunia futsal, kayak kamu ada ketertarikan gak sih untuk nantinya mungkin mau jadi pelatih futsal atau mungkin punya klub futsal sendiri? Kalau untuk jadi pelatih futsal atau punya klub, aku sampai saat ini masih belum sih. Cuman aku pasti berharap lebih lah dari futsal yang udah aku jalanin ini gitu. Cuman kalau untuk jadi pelatih kayaknya aku belum, karena aku masih menganggap ilmu futsal aku dan bola aku masih kurang dari yang lainnya. Karena jadi pelatih itu lebih susah daripada jadi pemain. Karena pelatih itu bener-bener yang membuat skema permainan bagaimana, ya kan, yang membuat gimana caranya biar tim ini menang gitu. Walaupun mereka nggak main, tapi otak mereka tuh lebih capek daripada pemainnya gitu. Iya sih. Karena harus ya itu ya, memikirkan strategi, mikirin kekompakan tim juga. Betul. Tapi kalau kamu selama bermain futsal sendiri, memang apa aja sih yang harus teknik-teknik yang diperhatiin gitu? Apalagi mungkin ada spesialisasinya sendiri gitu kalau misalkan untuk cewek. Kalau futsal sih setahu aku ya, yang pertama itu pastinya kita harus tetap jaga kondisi. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba kita tanding, tiba-tiba kita turnamen kemana-mana, itu nggak bisa tanpa adanya jaga kondisi itu. Terus paling teknik-teknik dasar sih, kayak passingnya, shootingnya harus gimana gitu. Dan kita harus tahu bagaimana skema permainan atau posisi-posisi dan yang lainnya, itu sih. Berarti jaga stamina, teknik-teknik dasar, dan juga skema permainan Iya, memang harus benar-benar diperhatikan. Jadi ya untuk Bekasinian, apalagi nih yang khususnya cewek yang mau coba main futsal, bisa belajar juga nih dari Caca. Perlu jaga stamina, perlu yang namanya tahu skema pertandingan, dan juga teknik-teknik dasar. Bisa lah ya Ca nanti nanti praktekin main futsalnya gimana gitu ya kan, karena kan kamu kan udah kayak expert nih, udah lama juga terjun di dunia futsal sendiri. Terus habis itu nih Ca, karena kamu warga Bekasi juga kan, menurut kamu gimana perkembangan futsal di Bekasi? Menurut aku perkembangan futsal di Bekasi aku nggak bisa menilai lebih banyak, cuman aku bisa lihat kalau banyak banget pemain yang disalurkan dari Bekasi gitu. Ada yang jadi pemain timnas gitu kan, atau banyak klub-klub yang membuka untuk latihan pemain putri di Bekasi, itu sih. Berarti memang ada prospeknya tersendiri ya untuk bermain futsal ini, yaitu contohnya jadi pemain timnas kayak gitu-gitu. Terus habis itu harapan kamu nih khususnya untuk futsal wanita di Bekasi itu gimana? Kalau harapan buat aku, semoga makin banyak wadah-wadah yang mau jadi tempat buat semua pemain futsal atau bola putri di Bekasi, biar bakat-bakat terpendamnya itu tersalurkan. Karena beberapa orang mungkin ada yang punya skill, tapi mereka nggak bisa hanya dipendam aja ya. Iya, jadi sayang banget lah kalau misalkan ternyata atlet-atlet Bekasi itu sebenarnya banyak banget, tapi nggak keluar gitu, nggak show off gitu. Yaitu salah satunya dengan cara join seleksi kayak gitu-gitu ya, atau enggak join klub. Terus habis itu nih Ca, boleh dong nih kasih tips nih untuk khususnya untuk anak muda nih Bekasi yang mau menekunin olahraga khususnya di bidang futsal.
Tipsnya ya, yang pertama itu kita harus suka dulu sama bidangnya, karena jujur kalau di bawah tekanan atau pressure itu ataupun terpaksa itu nggak akan Nggak jadi, enak ya. nggak akan jadi. Yang pertama sih suka dulu, yang kedua kitanya juga mau berusaha. Jadi kalau kita nggak berusaha juga percuma, pasti kita bakal stuck di situ aja dan nggak berkembang. Terus yang ketiga, banyakin relasi, itu yang penting. Dan tetap apa ya, tetap baiklah, Baik. rendah hati. Dan kalau misalkan kalian udah jadi pemain yang tinggi gitu, Kalau bisa maksudnya, salurkan ilmunya juga ya. jangan terlalu head up gitu lah pokoknya. Oke. Terus apa namanya, Cak? Dulu kamu suka futsal tuh kenapa sih, Cak? Karena kan tadi kan kamu jelasin ya. Pertama tuh harus suka dulu. Nah, kalau dari kamu sendiri tuh gimana cara nimbulin gue suka nih futsal, atau mungkin dari nonton pertandingan apa, atau mungkin dulu mungkin kamu pernah jadi supporter atau gimana? Kalau aku kenapa bisa suka? Awalnya karena dulu pas aku kecil, itu teman-teman di gang aku itu laki-laki kebanyakan. Dan perempuannya itu ada sih beberapa. Nah, yang laki-lakinya yang aku bilang sebelumnya, mereka sering main bola nggak pakai sepatu dan segala macam. Terus sedangkan yang ceweknya kayak main masak-masakan segala macam. Nah, aku dari situ mikir kayak main bola itu lebih fun ya, gitu. Kayak bisa lebih ketawa, terbahak-bahak segala macam. Kayak orang yang main bola atau futsal tuh kayak mereka lepas banget gitu loh bebannya gitu kan. Udah gitu main bola itu nggak jenuh sebenarnya, karena ada tujuannya kan, sama seperti basket, volley dan segala macam. Gitu, aku lebih ke situ sih. Kenapa Berarti bisa apa suka. namanya, have fun ya, karena have fun, ikut teman-teman yang apa namanya, yang cowok, jadinya malah jadi kebawa. Iya. Terus pas main futsal nih, Cak, biasanya kan kalau futsal cewek tuh suka teriak-teriak ya. Iya. Itu apa namanya, gimana tuh kamu ngatasin itu semua? Jadi- Atau memang dari pelatih ada teknis apa namanya, pernah ngomong kalian walaupun cewek jangan teriak-teriak ya main futsalnya gitu, atau gimana? Dulu aku pernah ada di satu tim di mana yang mainnya bola ke sini ngerubung ke sini, Iya, bola iya. ke sini ngerubung ke sini. Itu biasanya yang masih baru-baru main. Biasanya kalau misalkan yang benar-benar udah, yang aku bilang udah tahu skemanya segala macam, pasti mereka tahu posisinya di mana, posisinya di mana. Tapi itu nggak salah kalau ngerubung-ngerubung gitu. Mungkin mereka belum tahu aja Iya. posisi seharusnya kayak gimana gitu kan. Cuman kalau buat pelatih kayak jangan teriak-teriak segala macam, enggak sih. Karena sebenarnya di futsal itu harus lebih banyak komunikasi. Gitu, komunikasi. Jadi biar pemain tuh nggak kehilangan opsi buat ini harus oper kemana, ini oper kemana ya gitu. Jadi penting sebenarnya komunikasi. Komunikasi, berarti memang yang terpenting itu adalah komunikasi. Apalagi kan karena kalau futsal ini kan sifatnya tim ya, atau kelompok ya, jadi kan Tim. ya memang perlu yang namanya Kerjasama. cara kepemimpinannya juga perlu diatur juga, kayak gitu-gitu kan. Tapi dulu pas kamu pertama kali main futsal gitu juga nggak sih? Aku dulu gitu juga, pernah ada di tim itu, apalagi waktu kelas meeting SMP. Oh, Kelas meeting SMP itu karena nggak banyak Iya. yang tahu futsal atau bisa futsal, jadi mereka taunya main tendang masuk gawang gitu kan. yang penting gol Ngelewatin, aja ya. iya. Yang penting gol, menang, terus udah teriak-teriakan, udah. Yang penting kan kalau misalkan cewek-cewek kan biasanya yang penting ya udah apa namanya, gue seneng, gue teriak-teriak, Iya, udah aja yang penting ya udah plong sendiri lah ya. Terus nih, Cak, apa namanya, boleh dong kasih tips juga nih khususnya untuk para wanita yang mungkin mau menggeluti olahraga futsal. Tipsnya kalian harus pinter-pinter cari peluang. Pokoknya kalau ada peluang di depan kamu, ada kesempatan, itu kamu ambil aja, nggak usah mikir terlalu banyak, karena rezeki itu nggak akan kemana. Rezeki nggak akan kemana. Karena waktu aku Porda pun itu aku mikir 1000 kali, karena di situ aku sekolah dan aku mau kuliah juga. Tapi ternyata mereka bisa berjalan bersamaan, beriringan bersamaan gitu. Dan akhirnya kalian juga bakal bangga sama diri sendiri, karena bisa jadi kebanggaan orang lain, terutama orang tua kalian gitu. Oke, berarti memang banyak ya hal-hal yang memang perlu diperhatikan, apalagi khususnya cewek ya, karena kan cewek staminanya juga tentu berbeda dari apa namanya, dari pria juga. Terus kamu kan sekarang lagi kerja dan kuliah juga ya? Iya. Berarti ya? Terus gimana tuh cara kamu bagi waktu? Kalau aku cara bagi waktunya, karena kerjanya 9 to 5, jadi pastinya siang tuh nggak ada waktu, sore nggak ada waktu. Jadi paling aku malam
beberapa kali di weekday malam itu main bola, dan untuk weekend itu aku biasanya full main futsal atau bola. Oh, Gitu. berarti hanya di weekend aja ya? Hanya di weekend aja. Terus kalau latihan di rumah berarti sering ya di Latihan weekend itu di ya? rumah sering. Sering. Terus kira-kira teknik apa tuh yang biasanya kamu latih sendiri? Kan supaya Bekasinians yang cewek juga tahu nih pengen belajar pertama kali main futsal apa yang perlu di mainin kayak gitu. Kalau aku karena papaku sekarang sudah percaya sama aku main futsal dan dia tahu aku banyak main bola dan futsal, dia beliin aku bola 3. Wow. Dan aku disuruh passing ke tembok berkali-kali, terus beli kun juga buat aku latihan fisik segala macam. Paling itu sih, sama latihan shooting gitu. Karena kebetulan di belakang rumah aku itu lapangan, jadi sangat dekat aksesnya. Iya ya. Oke deh. Terima kasih banyak nih Cia untuk bincang-bincang kali ini. Sama-sama. Banyak juga insight yang kita dapetin untuk Bekasinias juga, apalagi khususnya untuk para wanita nih yang mau coba main futsal, boleh banget ya. Apalagi tumbuhkan rasa suka kamu, tumbuhkan rasa minat kamu, dan juga kepercayaan diri kamu tentunya. Oke, terima kasih Bekasinians. Sampai jumpa di Nyokes selanjutnya. Dadah!